Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, jadi video hari ini tuh kayak agak lain ya guys daripada video-video sebelumnya, karena ini tuh kita bakal fokus aja ke pembuatan roti. Nah, jadi kenapa jadi fokus? Sebenarnya ini tuh aku nggak ada niat untuk nge-record ya atau ngerekam ketika anak-anak minta bikinin cemilan atau bikinin roti, karena ini tuh udah kayak hampir malam. Jadi aku tuh biasanya kan kalau konten atau bikin video itu kayak, siang supaya cahayanya tuh bagus. Nah, mohon maaf mungkin kalau di sini tuh cahayanya kurang bagus guys, karena ini tuh malam ya. Nah, jadi di video kali ini tuh aku bikin roti sobek dan ini tuh kalian lihat kan mantul-mantul banget karena ini tuh aku menggunakan teknik all in one yang dimana semua bahan itu masuk gampang banget dan kalian lihat betapa halusnya serat ini, Masya Allah, dan ini tuh empuk banget, lembut banget, dan ya pokoknya teman sejatilah untuk menemani kopi dan teh kalian. Bagaimana resepnya? Langsung aja kita tantang. Nah, jadi di sini aku sudah sediakan tepung terigu cakra kembar, tapi di sini yang curah ya guys. Itu sebanyak 500 gram, kemudian kita tambahkan lagi 5 sendok makan, margarinnya 60 gram. Itu terserah ya kalian, entah margarin atau butter itu terserah kalian. Nah, untuk raginya di sini 6 gram. Jadi aku menggunakan ragi yang 500 gram itu kemudian dibungkus kecil-kecil gitu guys. Nah, di sini untuk airnya aku menggunakan air es sebanyak 280 ml ya. Nah, ini adalah technical in one yang dimana semua bahan itu masuk. Jadi nggak ada tuh yang namanya ragi mati lah, kena si garam, nggak ada guys. Aku menggunakan teknik ini tuh udah lama banget dan benar-benar roti itu hasilnya bagus sih. Dan ini tuh kita mixer dengan kecepatan sedang dulu, ya kecepatan rendah lah untuk menggumpalkan si adonan hingga adonannya menggumpal seperti yang di video. Nah, baru di sini aku naikkan kecepatannya, kecepatan yang kelima. Ya, intinya tergantung mixer kalian lah ya. Di sini aku menggunakan mixer bukan hand mixer guys, apa? Stand mixer karena mixer yang tangan aku itu patah. Nah, mungkin kalau kalian bisa aja menggunakan mixer tangan ya. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri adonan aku ini sama sekali belum kalis karena ini tuh keburu waktu, udah maghrib dan langsung aja aku bulatkan karena anak-anak juga udah pada rempong. Nah, jadi untuk mengambil adonan itu kalian wajib banget tangan kalian itu menggunakan sedikit minyak goreng atau margarin biar gak lengket ya, seperti yang di video. Jadi kalian itu harus memadatkan ulang si adonan itu kayak dibulat-bulatkan di tangan kalian supaya udara yang ada di dalam adonan itu keluar. Nah, di sini kalau kalian merasa setengah kilo itu terlalu banyak, kalian bisa menggunakan setengah resepnya aja kayak apa seperempat kilo ya. Karena di sini tuh aku kan di rumah banyak orangnya, makanya aku selalu setengah kilo kalau bikin cemilan guys. Maksudnya tuh kalau bikin roti selalu banyak gitulah. Nah, ini tuh kita bulat-bulatkan seperti yang di video kalian bisa lihat untuk memadatkan si adonan, kemudian disimpan aja ke bowl biar tidak banyak cucian gitu guys. Kemudian di sini kita tutup biar si adonan tidak kering selama 30 menit. Nah, dan ini tuh udah 30 menit, adonannya udah mulai ada udara di dalamnya. Nah, untuk alas kerja, di sini kalian wajib juga untuk menambahkan sedikit minyak goreng biar tidak lengket dan siapkan scraper untuk membagi-bagi adonan. Ya, intinya kalian bisa lihatlah seperti yang di video itu tangan, alas, kemudian tempat untuk menyimpan adonannya yang sudah dibulat-bulatkan juga dikasih sedikit minyak goreng.
Nah, di sini untuk berat adonan aku menggunakan 50 gram, tapi kalau kalian tidak punya timbangan itu terserah kalian aja guys kalau untuk, bikin cemilan sendiri di rumah ya. Untuk beratnya itu tidak ada patokan, tapi di sini karena supaya terlihat cantik dan terlihat persisi sama beratnya, aku timbang aja kayak gitu. Jadi kita potong-potong adonan hingga adonannya habis. Nah, setelah dipotong-potong, dibagi-bagi adonan, kita rounding. Nah, seperti yang kayak di video, kita bulatkan dan kita padatkan lagi. Karena ketika menunggu pas kita potong-potong adonan, adonan yang pertama kali dipotong itu kayak ada sedikit berongga ya. Karena kan ada fermentasi dari raginya, jadi itu harus kita kempiskan ulang. Seperti yang di video, bisa langsung di talenan atau di tangan untuk meroundingnya. Nah, setelah selesai kita bulat-bulatkan seperti ini, itu kita tutup selama 15 menit, guys. Nah, untuk loyangnya di sini wajib banget kalian olesin dengan margarin. Nah, untuk isiannya yang di plastik segitiga itu adalah margarin yang aku campur dengan gula. Karena kemarin tuh aku udah ada bikin dan itu tuh masih ada sisanya. Nah, setelah didiamkan 15 menit, si adonan ini tambah elastis, enak banget untuk dibentuk. Ini kita tambahkan aja fillingnya atau isiannya itu terserah kalian ya, entah itu coklat atau selai nanas, itu intinya tergantung kalian. Nah, sedangkan aku di sini masih ada sisa bekas aku bikin roti sebelumnya dan aku tuh emang suka banget yang namanya roti isi mentega. Nah, jadi untuk resep isian mentega ini tuh gampang banget, guys. Mentega kalian tambahkan gula pasir, diaduk udah gitu doang ya. Nah, kemudian kalian masukkan di plastik segitiga itu biar memudahkan untuk memasukkan ke dalam si adonan gitu aja sih. Oh ya, untuk memasukkannya jangan terlalu banyak ya. Kalau kalian masih belum terlalu mahir, itu nanti kemungkinan bocor karena yang namanya mentega ini agak sedikit licin kan. Jadi kayak kalau tidak terlalu rapat, dia nanti akan bocor menteganya ke bawah. Nah, dan di sini lakukan aja semuanya sampai habis, kalian isi-isikan. Tapi di sini aku untuk loyang yang bulat di sini aku kasih isian mentega sama gula. Tapi aku ada lagi nanti loyang satunya yang segi empat dan itu sama sekali tidak aku kasih isian apa-apa ya. Nah, ini nanti videonya ada yang hilang. Aku juga nggak tahu ya pas aku ngedit ternyata mana nih video yang aku diamkan 1 jam ternyata nggak ada guys, mungkin karena kemarin tuh nggak fokus jadi nggak kepencet rekam gitu loh. Jadi habis kita isi adonan ini menggunakan filling atau isian roti itu terserah kalian, kita diamkan selama 1 jam ya dan itu juga ditutup entah itu kain serbet atau apapun itu intinya adonannya ditutup biar nggak kering. Nah, dan ini adalah penampakan setelah 1 jam kita istirahatkan atau kita diamkan dan ini tuh benar-benar gemoy banget guys. Nah, kalau nggak salah ini tuh hasilnya 18 pieces atau 18 buah yang ukuran 50 gram. Makanya di sini pas banget untuk loyang bulat sama loyang kotak ini. Nah, kalau udah kayak digoyang itu kayak jigli-jigli gitu, pokoknya adalah roti itu kalau sudah mengembang dan sempurna dia kayak bergoyang gitu guys dan itu artinya siap dipanggang. Nah, di sini aku semprot dengan air biasa dan aku kasih taburan gula pasir ya, biar ada tekstur pas dimakan itu ada tekstur gula pasirnya sedikit gitu loh. Dan ini kan adonannya juga tidak manis, tidak terlalu manis. Jadi gula pasir ini untuk menambah cita rasa kalau si rotinya itu tanpa isian. Kan loyang segi empat ini benar-benar tidak aku isi apa-apa guys.
Nah, ini tuh siap aku panggang. Jadi untuk ovennya aku menggunakan oven tangkring dan ini tuh sudah aku panaskan selama 10 menit. Nah, di sini proses aku menukar, loyang karena loyang yang di bawah sudah dipanggang lebih lama ya kan bagian bawah dan loyang atas itu bagian atasnya pasti lebih kecoklatan daripada loyang yang berada di bawah. Di sini aku menggunakan api besar, tapi karena kompor aku udah lama, jadi sebesar apapun, apinya, di situ aku mentok di 180 derajat, guys, pas banget untuk memanggang roti. Nah, di sini kita harus memahami oven kita dengan seksama karena satu oven itu beda dengan oven yang lain ya, walaupun sama-sama otang atau sama-sama oven listrik. Caranya kita harus sering-sering baking atau sering-sering bikin roti. Tada, sudah jadi, udah mateng. Nah, dan ini tuh roti yang tidak ada isiannya, bener-bener tidak ada isian karena ini tuh kayak memang sudah aku rencanakan untuk makannya menggunakan kopi atau teh. Nah, setelah keluar oven pas lagi panas-panas, ini wajib banget kita glass menggunakan margarin biar dia tampilannya lebih cantik karena beda ya antara yang disapu atau dioles dengan margarin sama yang tidak dioles itu antara yang kayak wanita kalau pakai bedak sama yang tidak pakai bedak, guys. Tuh lebih glowing aja gitu. Nah, untuk roti satunya ini kelamaan memanggang karena tadi di rak atas kan, ketika aku mengglass atau mengoles si roti satunya, itu lupa tadi. Jadi buru-buru, ternyata udah gosong sedikit, tapi nggak apa-apa karena ini dalamnya tetap lembut, guys. Oke, saatnya kita nge-review roti kita yang tanpa telur, tanpa susu, tanpa bread improver, dan juga hanya menggunakan tepung terigu curah, guys. Tapi di sini catatan ya, terigu curahnya itu cakra kembar dan menghasilkan serat yang halus seperti ini, lembut seperti ini, Masya Allah, guys. Ini tuh bener-bener temennya kopi sama teh sih ya. Dan aku suka banget sama margarin yang meleleh ini karena margarin pas panas-panas ini rotinya itu bener-bener melted banget di mulut. Ya intinya aduh enak banget deh, guys. Nah, sedangkan ini roti yang tanpa isian, ini tuh kalian bisa melihat kan setelah dipencet dia kembali lagi kayak squishy dan seratnya juga bagus banget. Nah, ini tuh pas banget kalian makannya kayak dicelupin ke teh atau kopi. Oke lah guys, sampai di sini aja sharing-sharing resep rotinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys. Jangan lupa recook ya, karena ini tuh mudah banget pembuatannya.